Terima kasih pemirsa, masih bersama Sriwijaya TV di Cerita Wong Kita. Cerita Kita Galo. Segmen hari ini kita bakal bahas dan denger nih harapan, motivasi dan juga pesan untuk media di Sumatera Selatan. Tapi sebelum itu kita penasaran nih Pak, kan ada yang namanya KPID Award. Kira-kira tujuannya apa Pak? Iya. Skill nih Pak untuk pemirsa. Jadi kalau kita berbicara masalah KPID Award ya, sebagaimana saya katakan tadi, KPID juga kadang menjadi pengadil, menjadi orang tua terakhir ya, orang tua yang harus memanjakan anak-anaknya. Kita setiap tahunnya selalu memberikan reward kepada lembaga penyiaran. Ini adalah anugerah penyiaran yang ke 5 kali ya, 5 tahun. Kemarin ada 2 tahun tidak dilaksanakan karena Covid. Ya tujuannya adalah pertama kita melakukan tolak ukur bagi keberhasilan program-program yang dilakukan oleh kawan-kawan media penyiaran ini. Ya kita buka lomba-lomba dengan berbagai macam kriterianya. Pada tahun ini kita ada 13 kategori, banyak 13 kategori, baik televisi maupun radio. Tapi kalau untuk televisi itu hanya ada 3 kategori kalau tidak salah. Karena apa? Karena minimnya televisi lokal di Kota Palembang. Sisanya kalau radio itu semuanya ada. Contohnya misalnya kategori presenter terbaik ya. Sriwijaya TV sudah mengirimkan calon presenternya, bahkan 3 kalau tidak saya lihat. Semoga nanti bisa menjadi yang terbaik ya. Dan itu akan dilakukan penilaian oleh Dewan Juri. Kemudian ada presenter terfavorit. Presenter terfavorit itu bukan Dewan Juri yang melakukan penilaian, tetapi masyarakat umum. Anda bisa melakukan dukungan terhadap presenter Sriwijaya TV misalnya. Nanti itu ditentukan oleh masyarakat siapa polling tertingginya. Biasanya di hari akhir itu. Kemudian ada program talk show terbaik, ya, ramah anak, ya banyak. Pokoknya 13 kategori yang kita lombakan. Dan ini kita nilai dengan seprofesional mungkin. Yang melakukan penilaian bukan komisioner KPID Sumatera Selatan, tetapi ada dewan juri yang dibentuk, yang diasakan, dan mereka adalah para tenaga profesional. Ada praktisi budaya, ada praktisi penyiaran, mantan praktisi penyiaran, ada dari praktisi pariwisata, ya, yang mereka memang piawai dalam penjurian penyiaran itu. Oleh karenanya, saya pikir ini akan profesional. Ya, jadi kepada masyarakat Sumatera Selatan nanti pelaksanaannya ini tanggal 27 Juni, Jumat malam Sabtu, libur. Ya. Bulan inilah, ya. Yang nanti akan dilaksanakan di Hotel The Zuri ya. Masyarakat yang ini tidak apa-apa kalau ingin menyaksikan langsung di Hotel The Zuri. Dan sekali lagi penjurinya akan profesional kita lakukan. Ini tujuannya apa? Memberikan reward ya, sebagai tolak ukur keberhasilan kawan-kawan ya. Ya karena ini adalah hadiah dan reward, maka kami melakukannya juga secara profesional. Kami tidak akan melakukan kecurangan sehingga mengecewakan anak-anak kami, kan seperti itu. Oke, berarti setelah kita ketahui bahwa memang penilaian itu masing-masing dari kategori ya Pak? Kategori. Dari program siaran, presenter terfavorit, seperti itu. Dan terbaik juga, ya. Iya, seperti yang kita ketahui tadi, kalau nggak salah di vote ya Pak ya? Ya. Untuk cara yang presenter terfavorit favorit, ya. bisa di vote nih. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah tuh bisa ngevote kalau misalkan pengen temennya atau ada temennya presenter pengen jadi presenter terfavorit, boleh di vote. Tapi caranya dengan follow Instagramnya KPID Sumatera Selatan. Ya, kalau tidak ya akan terjadinya kecurangan itu. Kita akan kunci itu ya. Ini Bapak menjadi salah satu bentuk apresiasi yang dilakukan sama KPID Sumatera Selatan untuk semua media khususnya di daerah Sumatera Selatan. Nah kira-kira Pak, kita beralih lagi, bagaimana nih harapan Bapak ya untuk kualitas siaran di Sumatera Selatan, khususnya untuk kedepannya? Ya, jadi berbicara masalah harapan terhadap penyiaran di Sumatera Selatan, pertama kami tujukan kepada kawan-kawan lembaga penyiaran di Sumatera Selatan, kita belum habis dan kita tidak boleh habis.
Kita tetap mengudara, kita tetap berdiri tegak. Karena apa? Karena kita tetap nomor satu di masyarakat. Pertimbangannya kita adalah lembaga yang bertanggung jawab, lembaga yang punya tugas untuk menyelamatkan karakter bangsa ini, lembaga yang mempunyai tugas untuk menyelamatkan moral anak bangsa ini. Oleh karenanya kita perbaiki kualitas siaran kita, SDM kita perbaiki juga, kita tingkatkan kualitas mereka. Kepada masyarakat Sumatera Selatan, mari kita sama-sama menjadi remote bagi keluarga kita untuk menyaksikan tayangan-tayangan yang memang berasal dari platform-platform media yang berizin dan yang berfrekuensi. Karena apa? Kalau tidak, maka kita akan terseret kepada hal-hal yang akan menyesatkan generasi kita. Allah sudah mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini terkait dengan produk-produk penyiaran yang akan kita nikmati ini. Mungkin satu nih Pak, tambahan sedikit. Pesan yang pengen Bapak sampaikan satu aja untuk kepada semua media penyiaran khususnya di Sumatera Selatan, khususnya baik untuk televisi dan radio. Poin penting apa yang harus mereka jaga agar kualitas media yang mereka hasilkan itu tetap berkualitas dan bisa diterima sama masyarakat? Profesional. Ya, dan tetap berkarakter. Itu saja. Profesional untuk tidak diatur, tetapi kita mengatur diri kita sendiri untuk melahirkan produk-produk penyiaran yang baik. Saya setuju sih Pak Han, karena memang harus mementingkan kualitas daripada tingkat viralitasnya aja. Iya. Gitu. Yang penting viral. Gitu. Jadi nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Berarti lebih ke kualitas daripada kuantitas itu Ya. sendiri. Kalau viral itu biarlah kawan-kawan yang di seberang sana. Kita di sini media lokal tetap menjaga. Menjaga kualitas siaran khususnya di daerah Sumatera Selatan. Ya. Oke Karima, luar biasa. Hari ini kita sudah bersama dengan tentunya Pak Hasandri ini tentunya untuk membahas mengenai media-media dan juga peran dari KPID Sumatera Selatan. Memang benar-benar juara banget dan semoga tentunya ini ilmunya bisa menjadi pemahaman bagi kita sendiri juga dan pemirsa yang ada di rumah, dan tentunya bisa menjadi evaluasi juga Pak untuk kita semua bagaimana caranya kita untuk meningkatkan kualitas siaran yang ada di Sumatera Selatan. Betul Pak Han, dan kami juga mengucapkan terima kasih Bapak Sama-sama. telah bersedia ya ngobrol dengan kita dan juga pemirsa Sriwijaya TV di rumah, dan semoga selalu inovatif dari KPID-nya dan juga dari media penyiarannya. Amin. Dan pemirsa Sriwijaya TV, mungkin sampai di sini cerita kita kali ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Akhir kata, saya Karima Saraswati dan rekan saya. Dan saya Farhan Davisa Putra. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.